Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada video kali ini akan membawakan materi tentang pasar uang dan variabel-variabel pasar uang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota yang lain. Yang pertama, ada saya sendiri, Ide Bagus Jadiva Perwira, dengan NIM belakang 138, absen 16. Lalu ada Made Anggita Sarasati Artana, dengan NIM belakang 147, absen 17. Dan lalu yang terakhir ada Eka Febrina Widya Putri, dengan NIM belakang 149, absen 18. Pada video kali ini, kami akan membawakan yang pertama tentang pengertian pasar uang, yang kedua variabel-variabel dalam pasar uang, dan lalu yang terakhir atau yang ketiga menurunkan kurva LF. Baik, di sini saya akan membawakan yang pertama tentang pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek yang umumnya di bawah 270 hari. Pasar uang juga merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh permintaan dan penawaran dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. Pasar uang juga bisa digolongkan sebagai pasar abstrak. Pasar abstrak itu merupakan pasar yang memperjualbelikan barang, tapi barangnya tidak tersedia di pasar tersebut. Yang ada hanyalah barang sebagai contoh, yang bentuknya bisa berupa barang itu sendiri, yang dalam jumlah sedikit, brosur atau surat-surat berharga. Demikian, dalam pasar uang tidak akan menemui beberapa penjual yang sedang seperti para pedagang buah sedang menjajakan, tapi dalam pasar uang, posisi uang ditampilkan oleh surat-surat berharga dalam jangka pendek. Pasar uang sendiri sangat diperlukan dalam pasar keuangan karena banyak individu dan perusahaan yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara arus masuk dengan arus keluar. Contohnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien dengan periode waktu tertentu, dan pada waktu yang lain, ia harus mengeluarkan uang untuk menutup biaya operasionalnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perusahaan sementara dapat memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki surplus dana atau yang menawarkan jasa peminjaman dana. Selanjutnya, pada saat perusahaan tersebut mengalami surplus dana, maka perusahaan tersebut dapat menjadi kreditor dalam pasar uang untuk memperoleh pendapatan daripada membiarkan dananya tidak terpakai atau menganggur. Lalu yang kedua, instrumen yang diperjualkan dalam pasar uang Indonesia. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia pada prinsipnya adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan untuk berjangka waktu pendek dan diperjualbelikan dengan diskonto. Salah satu tujuan diterbitkannya SBI atau Sertifikat Bank Indonesia itu merupakan sebagai instrumen kebijakan operasi pasar terbuka terutama untuk tujuan kontraksi moneter. Lalu yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga pasar uang ini adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Lalu ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito atau Negotiable Certificate of Deposit atau CD merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan, misalnya discount house atau merchant bank. Di sisi lain, deposito berjangka selalu diterbitkan dengan atas lama sementara. Di Indonesia, CD diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto atau discount basis. Lalu ada commercial paper.
Pada dasarnya merupakan proses yang tidak disertai dengan jaminan diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Lalu yang kelima ada call money. Pasar uang antar bank atau disebut dengan interbank call money merupakan satu sarana penting untuk mendorong permintaan pasar uang. Karena kegiatan yang dilakukan meminjam dana antar satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Purchase agreement atau repo merupakan transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan di awal. Surat berharga yang dijadikan instrumen dalam repo itu antara lain SBI, SBPU, CD, CP atau T-bills. Lalu yang ketujuh ada Bankers Acceptance. Bankers Acceptance merupakan time draft atau wesel berjangka yang ditarik oleh eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau membeli valuta asing. Apabila bank menyetujui wesel tersebut, bank akan menstempel dengan kata accepted di atas wesel tersebut dan memprosesnya. Jangka waktu accepted biasanya berkisar 30-270 hari, di mana jangka waktu 90 hari yang paling umum. Lalu yang terakhir ada promissory notes. Promissory notes adalah surat sanggup bayar yang membuktikan adanya utang piutang jangka pendek kreditur dan debitur. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai ciri-ciri dari pasar uang. Adapun ciri yang pertama yaitu pasar uang itu tidak terikat pada tempat. Ciri yang kedua, tidak terorganisir. Ciri yang ketiga, instrumennya jangka pendek. Ciri yang keempat, pasar uang adalah bertujuan untuk jangka pendek. Dan ciri yang terakhir, yaitu imbal hasil dan resiko pasar uang itu rendah. Ciri yang pertama, pasar uang adalah tidak memiliki lokasi atau tempat fisik untuk bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. Karena itu, pasar uang sering disebut juga dengan pasar abstrak. Pasalnya, transaksi dalam pasar uang yang dilaksanakan secara over-the-counter market atau OCTC, di mana kegiatan jual beli ini dilakukan di balik meja kerja atau ruangan kerja masing-masing para pelaku. Ciri yang kedua yaitu tidak terorganisir, di mana karena ketidakadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur, pengelolaan pasar uang ini menjadi kurang terorganisir. Meskipun begitu, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi dan dipayungi hukum turunan bank sentral di setiap negara. Di Indonesia, otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Nasional. Ciri yang ketiga yaitu instrumennya jangka pendek. Pasar uang ini memiliki jangka waktu yang singkat mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang adalah bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. Ciri yang keempat yaitu pasar uang untuk tujuan jangka pendek. Para pencari modal lewat pasar uang membutuhkan dana yang dapat dicairkan atau dapat digunakan dengan segera karena ditujukan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Ciri yang kelima, yaitu imbal hasil dan risiko pasar uang ini rendah, di mana setiap investasi ini memiliki karakteristik yang alamiah, yang sejajar yakni dengan tingkat risiko yang akan berimbang dengan nilai manfaat yang diterima. Pasar uang memiliki risiko harga yang rendah, dan juga biaya rendah karena tempo pembiayaan yang singkat. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari pasar uang. Fungsi yang pertama yaitu sumber pendanaan. Pasar uang adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal, di mana bagi para pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha. Di mana dengan demikian pasar uang adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan pada para pencari modal. Ini juga sejalan dengan harapan Bank Indonesia agar pasar uang di Indonesia dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana investasi. Pemilik modal dapat menyalurkan dana yang dimilikinya dalam pasar uang, sehingga uang tersebut dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Atau kegiatan ini sering kita kenal dengan kegiatan investasi.
Fungsi yang ketiga yaitu melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pasar uang, masyarakat bisa menempatkan kelebihan dana yang dimiliki melalui penjualan surat-surat berharga berjangka pendek. Surat berharga jangka pendek ini diterbitkan oleh pemerintah guna untuk tambahan modal untuk mendukung pembangunan negara. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan negara sebagai penanaman modal atau investor. Fungsi yang keempat yaitu menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan utama para pencari modal dalam jangka pendek di pasar uang adalah memenuhi kebutuhan yang mendesak akan pembiayaan. Ini berlaku bagi perusahaan maupun perseorangan. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, pendapatan sebuah perusahaan bisa saja terganggu bahkan hingga mengalami pailit atau kebangkrutan. Angka pengangguran pun tidak akan dapat terhindarkan dan berimbas pada defisit pertumbuhan ekonomi. Fungsi yang terakhir yaitu menjadi fasilitator dan mediator. Pasar uang adalah mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor, atau sering juga dikenal dengan pemilik modal, dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam atau pencari modal. Materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai variabel-variabel dalam pasar uang. Variabel-variabel dalam pasar uang ini diantaranya yaitu Y, yaitu pendapatan, R atau I yaitu suku bunga, L1 yaitu permintaan uang untuk bertransaksi atau LT, ditambah dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga yaitu LJ, yang besar kecilnya tergantung pada Y atau pendapatan. Selanjutnya yaitu variabel L2, di mana permintaan uang untuk motif spekulasi, di mana lazimnya spekulasi surat berharga misalnya obligasi atau saham, sehingga nilainya bergantung pada suku bunga R, di mana semakin tinggi suku bunga akan mengakibatkan permintaan uang untuk spekulasi ini semakin kecil. Variabel selanjutnya yaitu M kecil, yaitu kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap R. Variabel selanjutnya yaitu M atau kepekaan spekulasi akibat perubahan tingkat bunga. Variabel selanjutnya adalah M atau MS, yaitu penawaran uang, di mana nilainya ini ditentukan oleh otoritas moneter yaitu bank sentral dan dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. Variabel yang terakhir yaitu MD, yaitu permintaan terhadap uang. Adapun persamaan sistematis dalam pasar uang atau LM ini, di mana L sama dengan L kurung buka tutup Y, R atau L1 kurung buka tutup Y plus L2 kurung R kecil. L1 kurung buka tutup Y sering diganti dengan K kurung Y, dan L2 atau R sering diganti dengan MO plus M dikali dengan R. Meskipun dalam persamaan ini nilai M positif, tetapi pada prakteknya kelak nilai M hampir selalu negatif karena pergerakan antara suku bunga dengan permintaan uang untuk spekulasi ini berbanding terbalik. Maka didapatkan persamaan realnya adalah L sama dengan K kurung buka tutup Y plus MO dikurangi dengan M dikali L. Lazimnya, persamaan di atas cukup dituliskan dengan L sama dengan L1 plus L2. Penawaran uang MS ini lazimnya cukup ditulis dengan M. Baik, sekian presentasi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Kak Febrina Widya Putri dengan NIM akhir 149 akan melanjutkan materi mengenai menurunkan kurva LM. Jadi, kurva LM merupakan kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Kurva LM merupakan suatu kurva yang menggabungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional atau Y pada berbagai tingkat bunga atau I. Hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan di dalam pasar uang mempunyai hubungan yang positif. Dengan demikian, lereng kurva atau slope dalam kurva LM adalah positif. Adapun faktor yang mempengaruhi kurva LM, yaitu jumlah uang yang beredar, jumlah yang diminta untuk spekulasi otonom, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan yang terakhir permintaan uang untuk spekulasi. Nah, untuk menurunkan kurva LM, maka kita harus melihat bagaimana pengaruh perubahan keseimbangan di pasar uang. Penawaran uang atau money supply atau MS ditentukan oleh bank sentral karena penyuplai uang itu adalah bank sentral. Permintaan uang atau money demand ditentukan oleh tingkat pendapatan. Seperti yang terlihat pada slide, keseimbangan antara money demand dan money supply dikatakan pada tingkat bunga 10%. Jadi, keseimbangan pasar uang yang pertama terjadi saat tingkat bunga 10% dan tingkat pendapatan Y1.
Kurva LM menunjukkan kombinasi dan R dan Y dengan keseimbangan pada pasar uang, yaitu tingkat bunga 10% dan pendapatan Y1. Jika pendapatan naik menjadi Y2, maka permintaan barang dan jasa juga naik. Kenaikan permintaan barang dan jasa ini akan menyebabkan transaksi permintaan uang akan naik. Pada kurva ditunjukkan dengan bergeser kurva money demand ke kanan dengan pendapatan sebesar Y2. Permintaan uang yang naik akan menyebabkan bank maupun penerbit bond akan menjual bond. Jika bond dijual, maka harga bond akan turun. Untuk menarik kembali uang yang beredar di masyarakat, maka bank akan menaikkan tingkat bunga, misalkan menjadi 15%, sehingga dapat keseimbangan pasar uang. Yang kedua yaitu saat tingkat bunga sebesar 15% dan pendapatan sebesar Y2. Menaikkan suku bunga akan menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Berikut merupakan gambar dari penurunan kurva LM. Jika tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang beredar dari M1 ke M2 mengurangi penawaran keseimbangan uang real. Karena itu, tingkat bunga equilibrium naik dari R1 ke R2. Jadi, menurut teori preferensi likuiditas, jika tingkat pendapatan naik, maka tingkat bunga juga naik. Pendapatan yang naik akan menaikkan permintaan uang dan kemudian menaikkan tingkat bunga keseimbangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Prama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.